Bang, itu bang. Kayaknya abang yang ngepam di ini. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Polresta Bandar Lampung menghadirkan 5 tersangka kasus peredaran narkoba jenis ekstasi pada hari ini, Selasa 20 Februari 2024. Kelimanya yakni FA, SP, MF, AN, dan ST. Mereka adalah tersangka peredaran narkoba jenis ekstasi. Kelimanya diketahui terlibat sebagai bandar. Selain itu, mereka juga terlibat dalam peredaran sabu dan tembakau sintetis. Saat ini kelimanya pun sudah berada di Mapolresta Bandar Lampung, termasuk dengan sejumlah barang bukti yang dibeberkan. Diketahui FA, satu di antara 5 tersangka ditangkap di Bandar Lampung pada 31 Januari lalu. Sementara 4 tersangka lainnya ditangkap berdasarkan hasil pengembangan di beberapa daerah berbeda. Bang, itu bang. Kayaknya abang yang ngepam di ini. Di Beringin Jaya ya. Ya Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penangkapan 5 tersangka bandar ekstasi yang ditangkap oleh Polresta Bandar Lampung, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Vincentius Soma. Halo, selamat sore Soma. Ya, selamat sore rekan Mutiara dan para Tribuners sekalian. Ya, Soma, bisa dijelaskan terkait dengan kronologi penangkapan 5 bandar ekstasi oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini? Ya, memang pada siang hari ini, tepatnya beberapa waktu lalu, Polresta Bandar Lampung mengekspos 5 tersangka dalam kasus peredaran narkoba jenis ekstasi, di mana kelimanya merupakan pria dewasa dengan masing-masing berinisial FA, SP, MF, AN, dan ST, di mana kelimanya berdasarkan hasil penyelidikan merupakan suatu persekongkolan dalam peredaran narkoba jenis ekstasi. Nah, rekan Mutiara, bisa kita laporkan bahwasannya Ya, baik Soma. bahwasannya kronologi penangkapan bermula pada 31 Januari 2024 kemarin, tepatnya pada pagi hari pukul 8, di mana tersangka dengan inisial FH ditangkap oleh tim Opsnal Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Tupai, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung. Di mana pada penangkapan tersangka FH, polisi berhasil menyita sebagian dari total barang bukti ekstasi dengan tepatnya 1.496 butir, termasuk juga ada 3 paket sabu dan beberapa perlengkapan penunjang peredaran ekstasi seperti timbangan dan digital osok. Nah, setelah ditangkap tersangka FA pada 31 Januari 2024 lalu, polisi melakukan pengembangan, kemudian ditangkaplah 2 tersangka lainnya, yakni SP dan MF, di mana masing-masing ditangkap di Jakarta Barat dan di
Jawa Timur. Setelahnya barulah polisi menangkap 2 tersangka lainnya. Sebelum akhirnya pada siang hari tadi dilakukan ekspos terdapat 5 bandar ekstasi yang diumumkan oleh Polresta Bandar Lampung. Begitu Mutiara. Ya baik, untuk barang bukti sendiri ini apa saja yang berhasil ditemukan oleh Polresta Bandar Lampung? Iya, umumnya dari 5 tersangka polisi berhasil mengamankan pil ekstasi, lalu pecahan pil ekstasi, kemudian ada sabu-sabu, serta tembakau sintetis. Di mana secara total, pil ekstasi yang berhasil diamankan ada sebanyak 8.866 butir. Dengan tambahan pil ekstasi yang sudah dipecah dengan berat 93,36 gram. Polisi juga berhasil mengamankan dari 5 tersangka tersebut 1 kilogram kurang lebih sabu-sabu dan tembakau sintetis dengan berat 1,50 gram. Dengan tafsiran tersebut, polisi mensinyalir bahwa tersangka akan meraup pundi rupiah sebesar 4.214.400.000 rupiah dari keseluruhan barang bukti yang telah diamankan. Ya baik, terkait dengan hukuman kepada 5 tersangka sendiri, apa hukuman yang ditetapkan oleh pihak kepolisian, Soma? Ya, polisi menjerat 5 bandar ekstasi tersebut dengan penerapan pasal yang dipersangkakan, yakni pasal 114 ayat 2, subpasal 112 ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2019. Dengan unsur pasal yang pertama, yakni pasal 112 ayat 2 tentang narkotika, dan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2019 tentang narkotika. Seperti itu, Mutiara. Baik, terima kasih banyak Soma atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribunas, tadi merupakan laporan langsung dari reporter Tribun Lampung Vincentius Soma terkait dengan penangkapan 5 bandar ekstasi oleh Polresta Bandar Lampung. Telah mengirim sejumlah 1.000 butir ekstasi ke Jawa Timur dengan menggunakan jasa ekspedisi. Kemudian kita telusuri, kita berhasil amankan hasil pengiriman itu. Kemudian dari hasil pemeriksaan SP Bin Suparno tadi, tim kita bergerak ke Surabaya. Tadi setelah mengamankan juga 1.000 pil ekstasi, kita amankan suatu tersangka MF bin Asbi almarhum. Kemudian dari tersangka MF bin Asbi ini kita amankan dengan barang bukti pil ekstasi sebanyak 7.000. Ya, Tribunas, terkait dengan kabar ditangkapnya 5 bandar ekstasi oleh Polresta Bandar Lampung, saat ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita selaku pengamat hukum dari Universitas Bandar Lampung, yaitu Bang Zainuddin Hasan. Halo, selamat sore Bang Zainuddin. Selamat sore Mbak Mutiara. Ya, Bang Zainuddin, ini baru saja pada pukul 3 sore hari ini Polresta Bandar Lampung ini kan menangkap 5 bandar ekstasi. Nah, menurut Bang Zainuddin sendiri Bang, kenapa sih Bang di Lampung akhir-akhir ini sering sekali terjadi kasus penangkapan para bandar narkotika? Apakah memang sebenarnya Provinsi Lampung ini adalah wilayah yang sangat potensial untuk menjadi wilayah peredaran dari barang haram tersebut, Bang Zainuddin? Ya, Mbak Mutiara, jadi memang Provinsi Lampung ini salah satu provinsi yang bisa dikatakan provinsi yang sangat potensial bagi para pengedar narkoba untuk menjadi tempat yang pertama transit, lewat, ataupun menjadi sarana sekaligus sebagai pemakai. Karena yang pertama di Sumatera kan kita di Lampung ini tertinggi kedua ya masyarakatnya. Kemudian dari sisi transportasi, Provinsi Lampung ini dilewati
melalui jalur darat yang seluruh provinsi itu kalau mau ke Pulau Jawa itu pasti lewat Lampung. Sehingga sangat potensial sekali seluruh barang, ya, contohnya narkoba, kalau ingin ke Sumatera ataupun ingin ke Jawa pasti lewat Lampung. Sehingga sangat potensial sekali Lampung ini menjadi tempat transitnya para pengedar atau bandar narkoba. Itu dari sisi geografis memang sangat strategis ya Provinsi Lampung ini. Oke, baik. Tapi kan Bang Zainuddin, terkait dengan kasus narkoba ya, salah satunya adalah ini terkait dengan ekstasi dan juga ganja. Ini kenapa sih kalau misalkan untuk di Lampung sendiri beritanya hampir tiap bulan ada saja, entah itu pengedarnya, bandarnya ataupun yang memakai ya, ini yang menggunakan barang haram tersebut di Lampung, khususnya di wilayah hukum Lampung. Kira-kira sebenarnya apa sih Bang yang menjadi alasan barang haram ini peredarannya sangat luas sekali dan banyak sekali di Lampung, padahal kita tahu nih udah ada hukumnya sendiri gitu kan, kalau misalkan untuk pengedarnya bakal dihukum sekian lama penjara dan sebagainya gitu. Sebenarnya kenapa ini tidak jerah para pelaku pengedar barang haram ini Bang? Iya, memang dalam Undang-Undang 35 2009 tentang narkotika sudah diatur ya, bahkan sampai ancaman seumur hidup, bahkan untuk pengedarnya sampai dengan hukuman mati. Tapi yang saya sampaikan dijelaskan di awal tadi bahwa Provinsi Lampung ini merupakan wilayah yang sangat strategis untuk lewatnya suatu barang atau narkoba. Kenapa? Lampung ini kan pintu gerbangnya Sumatera. Jadi kalau mau ke Aceh, ke Riau, Bengkulu, Palembang, Sumatera Selatan, itu pasti lewat Lampung kalau jalur darat. Begitu pulanya kalau ada yang ingin ke Jawa, pasti lewat Lampung, mau Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Artinya yang pertama, dari sisi geografis, Provinsi Lampung ini merupakan tempat lewatnya tempat lewat jalur darat ya. Jadi sangat mungkin sekali dan sangat besar sekali peluangnya untuk tempat terjadinya transaksi narkoba, apalagi semua pasti lewat Lampung kalau ingin ke Sumatera ataupun harus ke Jawa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi jumlah penduduk, masyarakat atau orang Lampung ini termasuk yang tertinggi di Sumatera setelah Medan ya. Artinya kalau kita lihat statistik yang melewati Lampung Selatan atau Bakauheni saja, itu selama 1 tahun itu hampir dari 20 juta orang itu lewat Lampung. Artinya ketika jumlah penduduk ditambahkan dengan jalur secara geografis tadi, itu tentu saja membuat menjadi sasaran potensial bagi para pengedar narkoba gitu. Karena apalagi Provinsi Lampung, salah satunya Kota Bandar Lampung itu menjadi tujuan ya, tujuan orang untuk berwisata, tujuan orang untuk sebagai nice ya, sebagai kota atau provinsi yang sebagai tempat orang untuk berkumpul ya. Artinya dari dua sisi tersebut itulah yang kemudian membuat Provinsi Lampung itu hampir setiap bulan, bahkan setiap pekannya itu selalu menangkap para pengedar atau para pelaku narkoba. Karena yang sisi yang pertama adalah geografisnya sangat strategis. Kalau ingin ke Sumatera pasti lewat Lampung, begitu pula sebaliknya. Kalau ingin ke Jawa pasti lewat Lampung kalau jalur darat. Yang kedua adalah jumlah penduduk. Artinya dua hal tersebut saja itu menjadi sasaran atau peluang bagi para pengedar narkoba untuk menjajakan lah ya dalam tanda kutip kepada para pemakai dalam ini di masyarakat Lampung. Gitu Mbak. Oke, jadi memang ini jadi PR besar ya untuk aparat penegak hukum khususnya
di Lampung, di mana memang kasus narkoba ini masih banyak dan mungkin menjadi kasus yang dari tahun ke tahun punya target gimana caranya bisa berkurang, tapi ternyata ada saja orang-orang baru yang terlibat dalam kasus tersebut nih Bang Zainuddin. Nah sebenarnya Bang Zainuddin terkait dengan banyaknya penyebab ataupun faktor yang membuat Provinsi Lampung sendiri banyak terjadi transaksi narkotika, itu sebenarnya untuk dari aparat penegak hukumnya sendiri apa yang harus dilakukan Bang? Ya tentu saja penegakan hukum yang tegas tanpa pandang bulu ya. Kalau kemarin Lampung Selatan kan salah satu penegak hukum yang sudah ditangkap dan ditahan ya. Tanpa pandang bulu apakah dia penegak hukum yang berkompromi dengan para pengedar ataupun pejabat ataupun siapapun, karena kan yang bikin hukum ini tidak berdaya kadang-kadang itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Iya. Kadang-kadang hanya sebatas pada pengedar dan pemakainya saja, sedangkan bandarnya yang merupakan sumber akar masalah dari narkoba itu sendiri dibiarkan berkeliaran. Nah ini yang salah satu problema kita dalam proses penegakan hukum, karena kadang-kadang yang ditangkap itu hanya para kroco-kroconya saja ya, para pemakai dan pengedar yang berskala kecil, sedangkan yang bandar itu kadang-kadang dibiarkan bebas. Nah, itu yang pertama adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kemudian yang kedua perlu langkah-langkah strategis dari para pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menangani pengguna maupun pemakai narkoba ini, mulai dari artinya dari sekolah dasar, sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi. Itu perlu ada sosialisasi, perlu ada penyuluhan tentang bahaya dari narkoba ini, dan perlu kalau perlu memang ada peraturan daerah yang mengatur tentang bagaimana mencegah dan memberantas narkoba. Ini narkoba ini kan sama seperti tindak pidana korupsi ya, artinya kita mengkampanyekan anti narkoba ini dari sekolah dasar. Iya betul Bang. Karena kadang-kadang di kampung-kampung itu para pemakainya itu sudah menyasar ke sekolah dasar dan menengah. Artinya anak-anak SD, SMP dan SMA itu menjadi korban pemakai narkoba. Tidak hanya kalangan-kalangan tertentu saja, bahkan kalangan-kalangan menengah ke bawah pun itu menjadi korban atau pemakai narkoba. Artinya tidak hanya sampai di penegak hukum, tapi juga ada peran-peran dari instansi pemerintah daerah, kemudian dari perguruan tinggi, dari sekolah, mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah, perguruan tinggi, untuk mencegah dan memberantas narkotika ini. Bahkan kalau perlu, kalau di tingkat dasar, menengah, dan perguruan tinggi itu sudah ada pendidikan anti korupsi ya. Kalau kita memerangi korupsi, kita pun dalam memerangi narkoba ini perlu ada pendidikan juga, pendidikan untuk mencegah dan menanggulangi narkoba dari mulai tingkat dasar, tingkat menengah, dan perguruan tinggi. Itu saya pikir sudah sangat perlu juga. Artinya kita tidak hanya semata-mata mengandalkan kepolisian, kejaksaan, atau penegak hukum dalam memberantas narkoba ini, tapi memberantas narkoba ini dari berbagai sisi dan lini ya, dari dinas pendidikan ya, perlu, itu penting, dari dinas pemuda dan olahraga itu juga harus mengkampanyekan dan mengupayakan untuk mencegah dan memberantas narkoba ini. Jadi narkoba ini saya pikir itu menjadi musuh bersama kita, bukan hanya musuh penegak hukum, sehingga dalam memberantas dan mencegahnya itu menjadi peran dibutuhkan peran banyak lini ya, dari elemen, berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya kita tumpukan kepada upaya pemberantasan yang ditangani oleh penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, tapi semuanya dilibatkan, dari sekolah baik dasar, menengah, perguruan tinggi, kemudian masyarakat di tingkat desa, lurah, ketua RT, itu semua dilibatkan. Kenapa? Karena narkoba ini sudah meresap ke berbagai lini, bahkan di tingkat-tingkat RT, kampung-kampung pun
sudah ada narkoba ini, nggak hanya di kota saja. Saya pikir seperti itu, Mbak. Ya. Oke, tapi kalau misalkan dari sudut pandang hukum nih Bang Zainuddin terkait dengan kasus narkoba untuk di Lampung sendiri, sejauh ini bagaimana Bang Zainuddin melihat penanganan yang dilakukan oleh terkait dengan hukuman ya yang diberikan kepada para tersangka ini yang melakukan transaksi narkotika ini seperti apa kalau untuk di Lampung sendiri, Bang? Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, Mbak Mutiara. Jadi yang ditangkap itu kalau bisa oleh para penegak hukum itu jangan hanya pemakai atau hanya pengedar-pengedar kelas teri ya. Artinya kita memang harus mencari permasalahan itu yang berada di akar. Kenapa sih masih ada aja ini? Artinya masih ada bandar kan, masih ada. Iya, betul. Nah, ini sumber akar masalahnya kalau belum dicabut, maka dia akan terus tumbuh. Nah, ini yang perlu peran semua ya. Kalau perlu memang hukuman seberat-beratnya ya, hukuman mati atau hukuman minimal seumur hidup bagi para pelaku ini, sehingga pelakunya itu menjadi benar-benar jerah. Beberapa waktu yang lalu kan kita sudah mendengar penegak hukum setingkat Kapolda, kemudian setingkat Kasat, setingkat ini mereka justru bermain-main dengan narkoba. Iya. Padahal kan mereka sebagai penegak hukum tahu ancamannya sampai dengan hukuman mati. Tapi kalau memang orang menganggap hukumannya cuma 20 tahun atau cuma 15 tahun, akhirnya akan ada bibit-bibit baru, pelaku-pelaku baru yang mencoba bermain-main dengan narkoba ini tadi. Jadi memang harus penegakan hukum yang setegas-tegasnya. Apalagi kalau dia penegak hukum. Penegak hukum itu kalau perlu memang dengan ancaman hukuman maksimal, sehingga ini menjadi pelajaran bagi yang lain agar tidak bermain-main lagi. Itu sih Mbak. Jadi bisa membuat jera para pelaku tentunya ya Bang dengan diberlakukannya hukum sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kan kalau untuk di Lampung sendiri ini memang sudah sesuai dengan seharusnya gitu kan ya Bang? Akarnya belum dapat, Mbak. Yang ditangkap akarnya belum dapat ya, Bang? Selama ini yang ditangkap hanya pengedar dan pelaku pengedar kelas teri dan pelaku pemakai saja. Sumber masalahnya itu, bandarnya itu kan kita belum dapat. Ini yang selama ini yang kita ditangkap kan baru ya pengedar yang iya, betul sekali. gram, pemakai itu. Artinya seperti tanda kutip dipelihara gitu kan. Itu di kampung-kampung itu ada kadang-kadang yang bandarnya yang tingkat kecamatan gitu. Karena mohon maaf setorannya lancar ya aman-aman saja. Kecuali kalau setorannya nggak lancar, akhirnya anggota dia yang diamankan, dianya masih dibiarkan. Artinya hanya pancingan saja. Nah ini yang harus menurut saya oleh penegak hukum ya dan masyarakat sipil ya harus terlibat juga untuk memberikan masukan dan menjadi mata ya, memberikan asupan-asupan agar supaya para penegak hukum ini tidak bermain-main dengan ini. Karena kan narkoba ini musuh negara ya. Iya, betul Bang. Musuh negara karena masa depan bangsa kita, masa depan anak-anak muda Republik Indonesia ini kalau seandainya diserang melalui narkoba ini semuanya kena, ya hancurlah negara kita. Makanya tadi perannya harus dari berbagai sisi dan lini. Jadi tidak hanya cukup sampai di penegakan hukum saja, tapi bagaimana upaya pencegahan dari sekolah tingkat dasar ya. Menurut saya seperti itu Mbak. Oke, jadi memang ini membutuhkan kesadaran dari semua pihak ya Bang. Tidak hanya penegak hukum tapi kita juga sebagai masyarakat bisa dikatakan harus aware dengan hal-hal lingkungan sekitar kita. Jadi kalau misalkan menemukan ada kecurigaan terkait dengan transaksi seperti ini segera untuk melaporkan seperti itu ya Bang kurang lebihnya. Ya, kerjasama mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan itu semua harus berperan.
semuanya harus berperan, mulai dari tingkat sekolah ya, semua tingkatan itu berperan. Oke. Di pemerintah daerah dari mulai wali kota, gubernur, bupati, lurah sampai ketua RT pun semuanya berperan karena ini kejahatan narkoba ini dia meresap ke semua lini, Mbak. Jadi masyarakat menengah ke bawah pun menjadi korban, nggak hanya masyarakat tertentu ya. Iya, betul. Oke. Dan tadi kalau kita mengutip dari perkataan Bang Zainuddin, ada PR besar ya tentunya bagi penegakan hukum di Lampung khususnya. Ini bagaimana caranya supaya permasalahan narkoba ini bisa sampai ke akarnya ya Bang. Jadi benar-benar dicari nih bandar-bandar besarnya, benar-benar ditangkap dan membuktikan bahwasannya memang hukum di Indonesia ini masih ada loh dan masih diterapkan dengan baik. Seperti itu ya Bang Zainuddin? Iya. Oke. Ya, Bang Zainuddin, mungkin itu saja perbincangan kita terkait dengan penangkapan 5 bandar ekstasi yang terjadi di Bandar Lampung. Terima kasih banyak Bang Zainuddin atas waktunya dan juga wawasannya terkait dengan bahasan tadi. Dan sampai jumpa Bang Zainuddin di lain waktu. Terima kasih Mbak Mutiara, sampai jumpa lagi. Ya, Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan pengamat hukum terkait dengan penangkapan 5 bandar ekstasi yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung pada hari ini. Baiklah Tribuners, mungkin itu saja breaking news bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video, Instagram Tribun Lampung, TikTok @Tribun Lampung, dan aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.